Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak-bapak pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penjabat sementara Bupati Sabu Rejua, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa Kecamatan Rejua ini terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Rejua dan Pulau Dana. Pulau Rejua memiliki penduduk 9.901 orang, sedangkan Pulau Dana tidak berpenghuni. Luasnya 36,97 km. Kepadatan penduduk 268 orang per kilometer. Jumlah kepala keluarga 2.588 kakak. Jumlah kakak miskin 1.618 kakak. Jumlah SMA ada 1 buah, ada SMP 2 buah, SD 7 buah, TK 1 buah, Puskesmas 1 buah, Pustu 4 buah, dokter PTT 1 orang, bidan 12 orang, perawat 16 orang, posyandu ada 25 buah, pasangan usia subur 1.101 orang, balita stunting 224 orang, balita wasting 64 orang, balita underweight 225 orang, gizi buruk 7 orang, sumber air sumur ada 206 buah, mata air 1, cek dam 4 buah, embung kecil 44 buah. PLN 1 unit dengan kapasitas 120 kVA. Rumah tangga yang memiliki listrik PLN 252 KK, non PLN 773 KK, yang non listrik 1.148 KK. Potensi lahan rumput laut 16.500 hektar. Potensi yang sedang diusahakan 4.305 hektar. Jumlah pembudidaya 2.404 orang. Produksi per tahun 1.652,3 ton. Tambak garam ada 30 hektar. Tenaga kerja 244 orang, dengan stok garam yang ada di gudang saat ini 4.775 ton. Jalan non status 65 km yang sudah diaspal 9,6 km. Lahan pertanian 652 hektar untuk sorghum, sedangkan kacang hijau 418 hektar, kacang tanah 14 hektar, jagung 23 hektar. Populasi ternak sapi 29 ekor, kerbau 665 ekor, dan lain-lain. Saya kira itu, sapi ada 29 ekor. Saya kira itu potensi yang ada di pulau ini, dan saat ini kami mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan untuk air minum. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sekapur siri yang akan disampaikan oleh penjabat sementara Bupati Sabu Rejua. Dengan hormat disilakan. Yang saya
hormati, kasihi dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, pimpinan perangkat daerah tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati dan kasihi, Forkopimda Kabupaten Saburai Jua, Pak Kapolres, Pak Kajari dari TNI dan DPR, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Direktur Bank NTT, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Saburai Jua yang saya hormati, pejabat sipil TNI dan Polri Kabupaten Saburai Jua, pimpinan BUMD, para kepala puskesmas, kepala sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat Kabupaten Saburai Jua, insan pers baik media cetak maupun media elektronik yang hadir pada saat ini yang saya hormati dan kasihi, seluruh masyarakat Kecamatan Rai Jua yang sangat saya kasih dan saya cintai, camat Kabupaten Saburai Jua, serta seluruh kepala desa Kabupaten Saburai Jua yang saya hormati dan saya kasihi. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Saya komentari dulu, ini yang membalas sapaan ini hanya yang duduk di depan. Ini artinya yang membalas ini hanya tamu yang dari luar. Saya kira ini adalah salam nasional yang sebagai wujud daripada kebersamaan, persatuan, toleransi. Jadi nanti sapaan-sapaan selanjutnya saya harapkan kita semua dengan kesadaran, ketulusan dapat membalasnya. Yang pertama, kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena kasih anugerah penyertaannya kita boleh ada berkumpul pada siang hari di sini. Sebagai masyarakat pemerintah Kabupaten Saburai Jua, kami merasakan satu kehormatan, satu kebanggaan. Ini adalah sebuah sejarah di mana Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama rombongan yang demikian besar berada di pulau yang selama ini begitu sulit untuk didatangi. Saya kira ini sebuah komitmen untuk membangun dari pinggiran. Ini Bapak Gubernur yang kami cintai, mewakili masyarakat Saburai Jua, kami menyampaikan selamat datang, dan bagi kami kehadiran Bapak Gubernur, Bapak PBL, ini adalah kembalinya putra Rai Jua ke tanah tercinta kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi selamat datang kembali ke kampung halaman. Perkenankan saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Saburai Jua menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perjalanan pelaksanaan pembangunan dan kepemerintahan saat ini. Secara umum, Kabupaten Saburai Jua dapat saya gambarkan, kalau tadi dari kecamatan, secara kabupaten kita dikenal dengan daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang terakhir tertinggal ini yang kita optimis. Kita meyakini bahwa kehadiran Bapak Gubernur bersama pasukan Baret Merah yang ada di depan kita semua ini, saya yakin bahwa akan mempercepat yang tertinggal menjadi terkemuka. Ini Pak Kadis dari kanan, walaupun tidak ambil, tapi saya kira hatinya mengiyakan itu. Apalagi Sabu dikelilingi oleh laut. Jadi kita memiliki 4 pulau, yaitu Pulau Sabu, Pulau Rai Jua, Pulau Udana, dan Wadumea, dengan jumlah penduduk
sampai dengan kondisi akhir Juni sebesar atau sebanyak 94.546 jiwa dengan jumlah KK secara keseluruhan adalah 24.937 KK. Dapat saya sampaikan bahwa untuk aspek pendidikan kita memiliki 126 sekolah yang terdiri dari TK 14, SD 77, SMP 25, SMK 10 dan 1 akademi. Akademi yang ada di sini Bapak Gubernur yang bergerak di bidang pertanian dan kelautan. Kita tentu berharap bahwa akan ada program terkait dengan kepariwisataan seperti potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sabu Rajua. Selanjutnya dapat saya sampaikan kepada Bapak Gubernur dan rombongan sekalian bahwa sektor unggulan di daerah Kabupaten Sabu Rajua antara lain sektor kelautan. Kabupaten Sabu Rajua memiliki potensi yang besar untuk pengembangan industri kemaritiman, baik untuk pengolahan hasil berupa budidaya maupun penangkapan, kemudian juga untuk kelistrikan menggunakan gelombang laut, dan juga industri pariwisata bahari yang kami mohon nanti untuk berkenan Bapak Gubernur dan rombongan bisa meninjau secara langsung sebentar. Saat ini pemerintah Kabupaten Sabu Rajua telah mengembangkan rumput laut dan juga industri garam yang kini menjadi unggulan daerah. Dapat saya sampaikan bahwa secara potensi rumput laut memiliki potensi 8.900-an hektar dan sampai dengan saat ini yang dimanfaatkan sebesar 299 hektar atau kurang lebih 12 hektar yang baru dimanfaatkan. Artinya bahwa peluang potensi masih cukup terbuka untuk pengembangan ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat ke depan. Sedangkan untuk pergaraman dari potensi 2.000 yang dimanfaatkan sampai dengan saat ini sebanyak 102 hektar dengan kemampuan produksi per hektarnya 20 ton. Sedangkan wisata, kita memiliki wisata alam, wisata budaya kurang lebih tersebar di 6 kecamatan yang ada di Sabu Rajua dengan 21 titik destinasi. Ini 21 destinasi yang cukup memiliki keragaman dengan keunikan masing-masing. Antara lain pegunungan maupun bahari, gua, dan juga kampung adat. Kampung adat juga sangat eksotik. Kita saat ini Bapak Gubernur sementara mengikuti ajang pemilihan kampung wisata terpopuler, dan saya kira sejumlah kita yang ada di sini kalau nanti sebentar Bapak Gubernur berkenan, kita akan vote. Kita semua akan memberi dukungan. Saat ini Kampung Namata ada pada posisi tertinggi, tetapi urutan keduanya sudah sangat tipis. Jadi saya kira kalau masing-masing kita selama ada di Kabupaten Sabu Rajua memvote kurang lebih 5 saja, saya yakin akan melampaui yang lain jauh. Nanti saya akan periksa satu persatu. Mumpung sebagai pejabat bupati, nanti kalau sampai kupang di sana ya Bapak dong, posisi saya juga tidak apa-apa. Tapi sebagai bupati nanti saya periksa, kasih tunjuk HP-nya untuk saya lihat, termasuk Bapak Gubernur. Wajib, ini Pak Gubernur mewajibkan kita sebenarnya, ini saya omong. Sebenarnya beliau meminta kita untuk tidak melihat ini sebagai sebuah kewajiban, tapi sebuah kesadaran untuk mendukung pariwisata yang akan mendongkrak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita mengenal ada objek wisata Kalaba Maja, di mana tahun 2019 mendapat penghargaan sebagai juara 1 wisata alam surga yang tersembunyi. Namata saat ini nominasinya tertinggi untuk sementara. Kita berharap bahwa dia akan terus tinggi dan voting dari kita semua akan meningkatkan. Yang berikut berkaitan dengan pilkada serentak, Bapak Gubernur dan kita semua dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan KPU, Sabu Rajua memiliki tiga pasang kandidat, 6 putra terbaik yang sementara berlomba untuk melakukan kebaikan. 6 putra terbaik yang menyiapkan dirinya, menggerikan dirinya untuk pembangunan di Sabu Rajua.
dengan pemilih sesuai dengan hasil daftar pemilih tetap sebanyak 54.546 dan terbagi pada 180 TPS. Bapak Gubernur dan rombongan yang sangat kami hormati dan banggakan, netralitas ASN menjadi satu yang terus kami beri perhatian karena ini akan mewujudkan sebuah pilkada yang berkualitas untuk mendapatkan pimpinan yang legitimasi kuat dari masyarakat serta takut akan Tuhan. Ini terus menerus kami laksanakan melalui mimbar gereja, mimbar masjid, pertemuan-pertemuan di berbagai momentum. Terus kami laksanakan sosialisasi baik pilkada maupun COVID-19. Saat ini Bapak Gubernur, sementara berlangsung masa kampanye dan dapat saya laporkan bahwa kondisi sampai dengan saat ini koordinasi di antara kami, Bapak Kapolres, KPU, Bawaslu dan perangkat terkait, sejauh ini kondisi Saburai Jua terkait pilkada masih dalam keadaan aman terkendali. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa fakta yang ada di Kabupaten Saburai Jua. Kita merasa berbangga dan tetap menjaga bahwa terkait COVID-19 Saburai Jua masih dalam posisi atau kondisi hijau. Tapi bukan berarti ya, hijau ini bukan berarti kita kemudian mengabaikan berbagai protokol. Kita terus berusaha menekankan atau menjalankan protokol tanpa mengesampingkan usaha terutama dalam memasuki musim hujan. Jadi ini tetap pemerintah terus mendorong masyarakat untuk kendati pun kita dilanda oleh COVID, aktivitas kegiatan di lahan masing-masing ataupun di tempat masing-masing tetap mesti berjalan. Ini komitmen dari seluruh aparatur pemerintah baik di Kabupaten Saburai Jua, kecamatan dan juga para kadis. Dapat kami laporkan juga bahwa penanganan pandemi COVID juga terkait dengan bantuan kemanusiaan ini terus berjalan dan Kabupaten Saburai Jua saya kira realisasi terkait bantuan sosial memperlihatkan angka yang cukup baik dibanding wilayah yang lain. Ini bukan berarti kami cepat menyelesaikan bantuan sosial supaya dapat lagi, tapi supaya aktivitas lain bisa berjalan. Kemudian dapat kami sampaikan juga berkaitan dengan stunting. Pak PLT Kadis Kesehatan terus menekan kami untuk bagaimana stunting di Saburai Jua. Dapat saya laporkan bahwa periode 2019 kita Saburai Jua ada pada posisi ketiga stunting terburuk. Diperparah posisi 2020 per Februari kita naik menjadi 41%. Tapi dapat saya laporkan bahwa dengan metode penilaian yang sama, timbangan dan lain-lain, pada posisi saat ini kita Saburai Jua dari 41% di bulan Februari telah turun menjadi 31%, dan sebagaimana penegasan Bapak Gubernur kita akan menekan sekecil-kecilnya dengan memberdayakan atau melaksanakan secara konsisten semua pihak yang terkait. Berkaitan dengan transportasi, saya kira gambaran tadi kita melihat bagaimana dermaga kita memiliki 3 dermaga, yaitu di Seba, dermaga Biu untuk ferry berada di Sabu Timur, dan juga dermaga Namo yang tadi kita saksikan secara bersama. Dermaga-dermaga ini adalah dermaga yang telah dibangun sekian tahun yang lalu dan kondisinya rusak ringan sampai dengan rusak berat. Ada 2 dermaga yang dibangun di samping dari dermaga Seba oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Ini juga sampai dengan saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh karena kedangkalan. Kemudian juga di Rai Jua B, ini juga dermaga B yang tadi kita lewati, ini juga masih dalam proses pengerjaan. Kita berharap akan bisa terselesaikan sehingga bisa dimanfaatkan. Bapak Gubernur dan kita semua yang saya hormati, berkaitan dengan bandar udara, kita memiliki bandar udara yang ada di Saburai Jua dengan kapasitas yang kecil, hanya bisa didarati oleh pesawat kecil dan tidak bisa yang berbadan lebar.
Namun ada komitmen pemerintah Sabu Raijua sejak tahun 2017 yang lalu untuk membangun dermaga yang baru, yaitu di desa Elode dengan luasan 8.400 atau 8,4 hektar, Bapak Gubernur. Sampai dengan saat ini sudah ada komunikasi dengan Kementerian. Penegasan Bapak Gubernur sudah kami koordinasikan dengan Kadis Perhubungan Provinsi dan bandara yang ada di Sabu Tengah, Bapak Gubernur. Jadi ada terkendala pada FES-nya, perlu dilakukan perbaikan, dan saat ini kami bersama-sama koordinasi di tingkat kabupaten sudah dilakukan sejak Bapak Bupati Bapak Nik, dan saat ini kami lagi push untuk mempercepat sehingga apa yang disampaikan Bapak Gubernur bahwa 2021 mesti teranggarkan. Tentu komitmen kita bersama untuk bagaimana mempersiapkan administrasi dan lain-lain ini terus kami lakukan. Ini hal yang penting yang dapat saya sampaikan terkait dengan jalan Raijua, Sabu Raijua, jalan nasional sepanjang 45,27 km, jalan provinsi 39 km. Saat ini kondisinya rusak berat sebanyak 392 km untuk jalan kabupaten. Khususnya di Sabu Raijua kita punya ruas jalan yang non status. Kita berharap bahwa kiranya kunjungan ini kita akan memberi status. Saya berharap bahwa ini menjadi status provinsi. Di Raijua, khusus di Raijua saja yang non status 65 km. Kondisinya nanti kita akan saksikan sendiri, potensi wisata yang luar biasa. Dan kalau didukung dengan aksesibilitas jalan yang baik, tentu saya kira akan memberi dampak yang besar. Kemudian Bapak Gubernur dan rombongan yang kami hormati, dapat saya sampaikan juga bahwa di Kabupaten Sabu Raijua kita memiliki pabrik air minum dalam kemasan. Ini pabrik yang cukup besar, kapasitasnya kalau kita ingat Tikuang maupun Aquamor, maka pabrik yang ada di Sabu Raijua jauh lebih besar dari yang saya sebutkan tadi. Tetapi sampai dengan saat ini kondisi terakhir belum bisa beroperasi. Sudah pernah beroperasi, saat ini sementara stop. Kita sementara melakukan penjajakan dengan pihak ketiga untuk bisa melanjutkan operasional daripada pabrik air kemasan. Bila berkenan, kami berharap Bapak Gubernur akan bisa menyinggahi pabrik tersebut untuk kami bisa mendapatkan jalan keluar. Kemudian di samping dari pabrik air minum kemasan tersebut juga ada pabrik rumput laut yang saat ini tidak beroperasi karena manajemen yang selama ini melakukan, yang sebelumnya Pak Kadis Perikanan yang melaksanakan di Sumba Timur beralih ke Sabu dan sekarang ini telah meninggalkan. Sehingga kami juga sementara berkoordinasi untuk mendapatkan manajemen yang baru untuk bisa melanjutkan. Selanjutnya industri garam sebagaimana yang Bapak sudah saksikan tadi, potensi besar di sini, potensinya adalah sebesar 2.000 yang dimanfaatkan 102 hektar. Saya kira tadi Bapak Gubernur sendiri sudah langsung menelpon Menteri dan bercakap-cakap dengan Menteri untuk memperjuangkan garam yang ada di kecamatan ini. Saya kira ini sebuah komitmen yang luar biasa. Bapak menelpon 2 kali dalam saya dampingi tadi. Itu hanya kepedulian yang luar biasa bagi kita. Saya kira tidak perlu saya berpanjang lebar karena telah terjawab. Ada beberapa alternatif yang beliau, ini khususnya masyarakat, beliau sudah mengambil beberapa alternatif jalan keluar selain menelpon Menteri, pihak ketiga dan juga internal di tingkat provinsi. Sehingga saya kira ini adalah sebuah harapan yang angin segar bagi kita, dan mari kita manfaatkan sisa waktu 2020 November, Desember, hujan baru ada di Januari. Kita akan bisa manfaatkan yang 8 hari kita panen garam, maka kita bisa hitung dari sekarang berarti masih sekian kali panen. Ini dengan terjualnya tentu akan memberi dampak yang besar bagi daerah ini. Dapat kami sampaikan, Bapak Gubernur sudah menyaksikan secara langsung, tapi Bapak Ibu rombongan,
kita memiliki gudang di seluruh wilayah garam, dan gudang-gudang itu saat ini dalam keadaan penuh, sehingga di samping gudang itu numpuk garam. Ini gambaran bahwa tadi Bapak Gubernur 14.000 ton saat ini tersedia di Sabu Raya Jua. Tentu kita sangat membutuhkan pembeli yang nantinya akan bisa mendukung untuk mendorong, menjadi motivasi bagi kita dalam terus bekerja. Dapat saya sampaikan juga bahwa sisa waktu ini akan bisa menambah dari 15.000 ton, 14.000 ton akan bisa bertambah menjadi 19.000 ton dari analisa perhitungan yang kami lakukan secara bersama. Pada akhirnya Bapak Gubernur, kami sekali lagi atas nama masyarakat dan pemerintah Sabu Raya Jua sangat berterima kasih, yang mana Bapak Presiden pada beberapa waktu yang lalu menggunakan pakaian ala Sabu. Kami percaya dan kami yakin, kami tahu bahwa di balik Bapak Presiden menggunakan pakaian tersebut ada gubernur yang kita banggakan. Saya sudah didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat, para siswa, semuanya mengatakan kepada saya, Pak Pejabat sementara, kalau bisa Bapak tolong bisikan, sampaikan kepada Bapak Gubernur, kami merindukan untuk Bapak Presiden bisa berada sekali waktu di Kabupaten Sabu Raya Jua. Saya melanjutkan penyampaian ini kepada Bapak. Nanti kalau sudah lewat Desember ya, saya tidak meminta untuk perpanjang, saya pemagang. Masa sudah habis seperti Presiden tetap datang. Nanti kalau perpanjang mungkin di kabupaten yang lain lagi, supaya bisa definitif. Saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sabu Raya Jua, kami mohon kiranya Bapak Gubernur dapat memberikan arahan, petunjuk, motivasi bagi kami, serta berkenan untuk mengunjungi sejumlah karya berikut realitas kehidupan real dari anak bangsa di Kabupaten Sabu Raya Jua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salve. Salve. Shalom. Shalom. Salam sehat. Salam sehat. Saya juga lihat salam sehat seperti ini. Terima kasih. Demikian sekapur siri yang telah disampaikan oleh penjabat sementara Bupati Sabu Raya Jua, Insinyur Ferdi J. Kapitan, MSc. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan benih sorghum dan benih jagung dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada perwakilan penerima, disilakan mengambil tempat. Dimohon dengan hormat kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyerahkan benih sorghum dan benih jagung kepada para penerima manfaat.